Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alamsyah dari kelas 18D. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengukur transistor, dioda, kapasitor, dan resistor. Oke. Yang pertama, ada pengertian resistor. Resistor adalah komponen elektronik dua kutub yang didesain dengan menahan arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya. Nilai tegangan tersebut presentasi berbanding dengan arus yang mengalir. Resistor yang digunakan sebagai bagian dari jejaring elektronik dan sirkus elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Nah, di sini ada fungsi resistor. Fungsi resistor adalah sebagai berikut. 1. Berfungsi untuk menahan segala arus listrik agar sesuai dengan kebutuhan suatu rangkai elektronika. 2. Berfungsi untuk menurunkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rangkai elektronika. 3. Berfungsi untuk membagi tegangan. 4. Berfungsi untuk membangkitkan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah dengan bantuan transistor dan moderator atau disebut dengan kapasitor. 5. Sebagai pembagi arus. 6. Sebagai penurun tegangan. 7. Penghambat arus listrik. 8. Penghantar volume atau potensiometer. Dan 9. Pengatur kecepatan motor atau rheostat. Oke. Jenis-jenis resistor. Berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan untuk membuat resistor dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu resistor kawara atau threshold resistor, atau kedua resistor arang atau carbon film resistor. Ketiga ada resistor oksida logam, ada metal film resistor. Cara mengukur resistor dengan multimeter digital. 1. Atur posisi saklar selektron ke ohm. 2. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawalin dengan tanda X yang artinya adalah kali, khusus multimeter analog. 3. Hubungkan probe ke komponen resistor. Tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. 4. Baca hasil pengukur di display multimeter. Khususnya untuk analog multimeter diperlukan pengalian dengan setting di langkah kedua. Nah, di sini ada pengertian dioda. Dioda merupakan komponen semikonduktor yang paling sederhana. Kata dioda berasal dari pendekatan kata yaitu elektroda, yang mana berarti mempunyai dua buah elektroda, yaitu anoda dan katoda. Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke suatu arah, kondisi panjar maju, dan menghambat arus dari arah sebaliknya atau kondisi panjar mundur. Ada fungsi dioda. Fungsi dioda adalah menyalurkan arus listrik yang mengalir dalam suatu arah dan menahan arus tersebut dari arah sebaliknya. Dioda juga dapat berfungsi sebagai pengarus rangkaian satu daya dan juga untuk stabilisator tegangan berdasarkan fungsi dioda tersendiri. Terdiri dari 1. Dioda bisa atau diode penyearah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik AC ke arah DC. 2. Dioda Zener. Dioda Zener berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan.
3. LED, Light Emitting Diode atau diode emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Terus poin keempat, dioda fotodioda, dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Poin kelima, dioda Schottky atau SCR atau Silicon Control Rectifier, dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Poin keenam, dioda laser. Laser dioda yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya laser. Cara mengukur dioda dengan multimeter. Untuk mengetahui apakah sebuah dioda dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, maka diperlukan pengukuran terhadap dioda tersebut dengan menggunakan multimeter atau avometer. Cara mengukur dioda dengan multimeter analog. 1. Aturkan posisi sakral pada posisi ohm 1 kali K atau kali 100. 2. Hubungan probe merah pada terminal katoda atau dalam kurung tanda gelang. 3. Hubungkan probe hitam pada terminal anoda. 4. Baca hasil pengukur di display multimeter. 5. Jarum pada multimeter harus bergerak ke kanan. 6. Balikan probe merah ke terminal anoda atau probe hitam pada terminal katoda atau dalam kurung tanda gelang. 7. Baca hasil pengukuran di display multimeter. 8. Jarum harus tidak bergerak. Jika jarum bergerak, maka dioda tersebut kemungkinan sudah rusak. 3. Ada pengertian transistor. Transistor adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, yaitu basis dalam kurung dasar, kolektor dalam kurung pengumpul, dan emitor dalam kurung pemancar. Komponen ini berfungsi sebagai penguat, pemutus, dan penyambung switching, stabilasi tegangan, modulasi sinyal, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Selain itu, transistor juga dapat digunakan sebagai keran listrik sehingga dapat mengalirkan listrik dengan sangat akurat dari sumber listrik. Transistor sebenarnya berasal dari kata transfer yang berarti pemindahan dan resistor yang berarti penghambat. Dari kedua kata tersebut dapat kita simpulkan pengertian transistor adalah pemindahan dan pemeliharaan bahan setengah penghantar menjadi suhu tertentu. Transistor pertama kali ditemukan pada 1948 oleh William Shockley dan John Breen dan ada lagi W.H. Brattain. Tetapi komponen ini mulai digunakan pada 1958. Jenis transistor terbagi menjadi dua, yaitu transistor tipe P, PNP, dan transistor tipe NPN. Fungsi transistor. Fungsi transistor sangat berpengaruh besar di dalam kinerja rangkaian elektronika. Karena di dalam sirkuit elektronik, komponen transistor berfungsi sebagai jangka rangkaian. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, yaitu B, basis, kolektor C, dan emitor E. Dengan adanya 3 kaki elektroda tersebut, tegangan atau arus yang mengalir pada satu kaki akan mengatur arus yang lebih besar untuk melalui 2 terminal lainnya. Fungsi transistor lainnya ada poin 1 sebagai penguat amplifier, 2 sebagai pemutus dan penyambung switching, 3 sebagai pengatur stabilitas tegangan, 4 sebagai perata arus, 5 dapat menahan sebagai arus yang mengalir, 6 menguatkan arus dalam rangkaian, 7 sebagai pembangkit frekuensi rendah ataupun tinggi. Dan ada jenis-jenis transistor. Ada transistor bipolar, transistor efek Medan atau efek transistor, transistor untuk sinyal kecil atau small sinyal transistor, ada
transistor untuk saklar arus kecil, ada small switching transistor, ada transistor daya tinggi atau power transistor. Cara mengukur transistor dengan multimeter digital. Pada umumnya, multimeter digital memiliki fungsi mengukur dioda dan resistasi Ohm dalam saklar yang sama. Maka untuk multimeter digital jenis ini, pengujian multimeter adalah terbalik dengan cara menguji transistor dengan menggunakan multimeter analog. Ini adalah cara mengukur transistor PNP dengan multimeter digital. 1. Atur posisi saklar pada posisi dioda. 2. Hubungan probe hitam pada terminal basis B dan probe merah pada terminal emitter E. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. 3. Pindahkan probe merah pada terminal kolektor C. Jika display multimeter nilai voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Nah, ini cara pengukuran transistor NPN dengan multimeter digital. 1. Atur posisi saklar pada posisi dioda. 2. Hubungan probe merah terminal basis B dan probe hitam pada terminal emitter E. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan probe hitam pada terminal kolektor C. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Ada 4. Pengertian kapasitor. Kapasitor atau dalam kurung kapasitor atau yang disebut dengan kondensator atau kondensator. Dalam komponen elektronika, pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Satuan kapasitor tersebut diambil dengan nama penemunya, yaitu Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1967, yang berasal dari Inggris. Namun farad adalah satuan yang sangat besar, oleh karena itu pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi picofarad atau nanofarad dan microfarad. Ini adalah konversi satuan farad adalah sebagai berikut. Ada 1 farad sama dengan 1000 microfarad. Terus ada 1 microfarad sama dengan 1000 nanofarad. Terus ada 1 mikrofarad sama dengan 1 juta picofarad. Terus ada 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. Nah, ada fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor pada peralatan elektronika. Kapasitor merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang paling sering digunakan. Hal itu dikarenakan kapasitor memiliki banyak fungsi sehingga hampir setiap rangkaian elektronik memerlukannya. Di bawah ini adalah beberapa fungsi kapasitor dalam rangkaian elektronika. 1. Sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. 2. Sebagai konduktor, dapat melewatkan arus AC. 3. Sebagai isolator yang menghambat arus DC. 4. Sebagai filter dalam rangkaian power supply. 5. Sebagai kopling. 6. Sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. 7. Sebagai penggeser fasa. 8. Sebagai gelombang frekuensi atau kapasitor variabel yang digabungkan dengan spool antena dan osilator. Sini ada jenis-jenis kapasitor. Kapasitor terbagi 2 jenis-jenisnya. Ada kapasitor nilai tetap. Kapasitor nilai tetap atau fixed kapasitor adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Berikut ini adalah jenis-jenis yang nilainya tetap.
Ada poin 1 ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor isolator terbuat dari keramik dan terbentuk bulat tipis atau persegi 4. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasangkan bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Pada umumnya nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 picofarad atau 0,0 mikrofarad. Poin kedua ada kapasitor polyester. Kapasitor polyester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan bentuk persegi 4. Kapasitor polyester dapat dipasangkan terbalik dalam rangkaian elektronika atau tidak memiliki polaritas arah. Next. Terus ada poin ketiga, kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas dan pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar antara 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Ada poin 4, kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 picofarad sampai 00 mikrofarad. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Poin kelima ada kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Kapasitor elektrolit atau singkatan dari ELCO yang sering dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitasi yang tinggi. Kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas arah positif dan negatif ini menggunakan bahan aluminium sebagai pembungkus dan sekaligus sebagai terminal negatifnya. Pada umumnya nilai kapasitor elektrolit berkisar dari 0,47 mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Biasanya di badan kapasitor elektrolit atau ELCO akan tertera nilai kapasitasnya, tegangan voltnya, dan terminal negatifnya. Hal yang diperlukan diperhatikan, kapasitor elektrolit dapat meledak jika polaritas arah atau pemasangan terbalik dan melampaui batas kemampuan tegangannya. Poin keenam ada kapasitor tantulum. Kapasitor tantulum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif, seperti halnya kapasitor elektrolit, dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantulum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantulum sebagai terminal anodanya Di+. Kapasitor tantulum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe kapasitor elektrolit lainnya dan juga memiliki kapasitasi yang besar tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil dan murni. Oleh karena itu, kapasitor tantulum merupakan jenis kapasitor yang berharga mahal, pada umumnya dipakai pada peralatan elektronika yang berukuran kecil seperti handphone dan laptop. Ini ada kedua jenis kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diatur atau berubah-ubah secara fisik. Kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis. Poin 1 ada Falco, variabel kondensator. Falco atau variabel kondensator yang tersebut dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi dan rangkaian radio, digabungkan dengan spool antena dan spool oscillator. Nilai kapasitas Falco berkisaran antara 100 picofarad sampai 500 picofarad.
Poin kedua ada kapasitor trimmer. Trimmer adalah kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar polos pengaturnya. Trimmer terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah screw yang mengatur jarak kedua pelan logam tersebut sehingga nilai kapasitas menjadi berubah. Trimmer adalah rangkaian elektronik berfungsi untuk menerapkan pemilihan gelombang frekuensi, frequency, dan kapasitas trimmer yang hanya maksimal sampai 100 picofarad. Sekian penjelasan dari komponen-komponen, dan next akan gimana cara mengukur tegangan yang ada di komponen-komponen tersebut. Oke, sekarang saya akan menghitung resistor. Ini ada resistor. Kita coba cari dulu tegangannya. Kalau dia bukan naik berarti kurang. Kita naikin lagi skalanya ke yang 1K. Dia di sini ada di angka 5 ohm, berarti tegangan resistor ini adalah 550 ohm. Sini ada hijau coklat emas. Oke, saya akan mengukur komponen dioda. Kita coba dulu, kita ke yang ke kali 1 ohm dulu. Yang plusnya kita tempel ke katoda, dan yang ada garis ini putihnya ini adalah katoda, dan yang ini adalah anoda. Coba kita tempelin dulu yang plus ke katoda. Kalau masih bergerak gini, jarum yang ada di display berarti dioda dalam kondisi baik, dan kita putar sebaliknya. Bila ditukar di display, jarum display tidak naik, berarti dioda dalam kondisi yang baik. Oke, di sini saya akan mengukur kapasitor. Jadi saya akan memilih yang 1K aja karena di sini nggak ada yang 10K. Kabel merah ke yang ada garis ini, dan kabel hitam ke satunya lagi. Nah, dia akan naik dan turun dengan sendirinya, jarum yang ada di display, dan kita kembalikan seperti ini. Nah, kita naik dan turun sendirinya.
ini karena kapasitor itu baik dan benar. Oke, di sini saya akan mengukur transistor. Kita di sini pilih yang 1K aja. Tempelkan probe merah pada basis. Dan kita coba ya, kita menyerempet sama PNP nya. Tempelkan probe merah pada basis di sini. Dan emitter ya. Nah, kita pindahkan. Nah, berarti ini transistor ini adalah transistor NPN. Coba kita pindahkan yang basis ke yang sebelah ini. Jika tidak, itu ini transistor dalam kondisi baik. NPN adalah dari singkatan dari negatif